Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Kali ini saya dari KKNDR Unuga Cilacap tahun 2021 mengadakan penyuluhan online yaitu cara menumbuhkan ekonomi di era PPKM level 2, 3, dan 4 dalam masa kemerdekaan. Karena kita sekarang masih di bulan Agustus ya Mas ya. Bisa diperkenalkan dulu nama Mas Dimas dan dari mana? Ya, perkenalkan, selamat siang. Nama saya Dimas, terus dari Jogja, apa lagi. Dan ini apa namanya? eh Sekarang lagi apa ya? Mengelola toko buku gitu dan perpustakaan. Bagus. Ya, oke. Jadi gini ya Mas, kita mulai saja ke diskusinya. Kita diskusinya santai aja ya Mas ya. Ya, Jadi di masa pandemi sekarang itu sangat mempengaruhi di semua sektor. Dari sektor sosial, ekonomi, budaya, pokoknya banyak. Nah, yang paling menurun banget itu kan di ekonomi. Jadi semenjak pandemi itu ekonomi di Indonesia itu kan menurun. Nah, menurut Mas Dimas nih ya, menurut Mas Dimas dulu, bagaimana sih caranya menumbuhkan ekonomi itu di era pandemi sekarang ini? Seperti contohnya kan Mas Dimas sekarang sedang mengelola toko buku dan perpustakaan di Yogyakarta. Seperti itu. Silakan Mas. ya, jadi memang pandemi ini cukup apa ya, memukul teman-teman, eh, khususnya teman-teman yang di bidang usaha, terutama usaha menengah ya, menengah dan usaha kecil. Karena di beberapa temenku juga itu banyak yang eh, kena pukul gitu akibat pandemi ini. Ada yang dia sebagai penjual kopi, terus ada yang juga sama-sama berdagang buku, itu cukup cukup berdampak di kami. Nah, cuman hari ini memang memang sedang kondisinya sedang tidak baik-baik saja ya. Cuman kita harus survive, kita tetap harus bertahan dan eh, dalam menghadapi krisis COVID, krisis pandemi ini. Kalau caranya ini sebenarnya macam-macam. Dalam artian kalau dari pribadi, mungkin aku jawab pengalaman pribadi aja ya. Iya, iya, Eh, silakan. Kalau dari aku sendiri dan teman-teman, jadi sebenarnya toko buku ini dikelola beberapa teman. Ya, ada teman saya yang bernama Ainun, terus temanku bernama Putra, dan sempat dibantu juga teman kita yang ngurusin konten itu namanya Iksan. Nah, ketika itu kami apa ya istilahnya bersepakat untuk ya yuk kita bikin bisnis kecil-kecilan toko buku karena pada prinsipnya kita suka lah sama apa perbukuan ya. Kita pengen juga memfasilitasi teman-teman terkait akses buku juga ketika itu. Ya, alhamdulillah Mbak Buku ini yang sebelumnya memang dikelola sama Ainun sendiri. Terus kita bantuin akhirnya bantuin Ainun untuk mengelola toko buku ini. Terus ya yang kita lakukan hari-hari ini ya kita coba bergerak di media online ya, seperti kalau untuk memasarkan barang-barang kita. Terus yang kedua berjejaring sih, maksudnya kita saling bantu gitu, maksudnya antar antar usaha akhirnya. Jadi kayak misal
ketika itu kita bikin pameran di tempat kopi temen. Hmm. Nah, kita saling melabeli produk, membuat satu paket produk yang itu bisa menjual produk dari Mbak Putu dan juga produk dari si kopi itu sendiri. Aku ngerasa hari ini memang lagi apa ya, kita mencoba beradaptasi dengan sesuatu yang baru, kayak penjualan di sektor digital, bagaimana kita membentuk market digital, dunia digital, terus yang kedua kita membangun kolaborasi, kayak gitu sih, hal-hal kayak gitu, kolaborasi, terus uh, membangun infrastruktur digital, market, hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan. Pengalaman itu gitu. Iya, Mas. Ada suaranya? Ada. Oke. Oke. Tadi ada beberapa hal ya yang menurut Mas Dimas itu yang dipakai pada masa sekarang ini. Nah, dalam PPKM ini kan kita dibatasi dalam sosial juga ya, Mas ya. Kan Ya. ini untuk strategi yang dipakai ini ada pemasaran via online. Terus ada juga berkolaborasi dengan tempat ngopi temen. Nah, di dalam kolaborasi tempat ngopi di tempat teman itu, apakah yang datang berkunjung itu dibatasi, Mas? Ya tetap, maksudnya kita tetap taat prokes ya, mesti ketika itu kan masih diperbolehkan dine-in dengan jumlah tertentu, terus kemudian ada gitu. Kita tetap sesuai prokes, cuman jadi istilahnya itu kita hybrid gitu. Pamerannya nggak cuma offline atau pameran fisik, tapi juga kita uh, membuat pameran secara online juga. Jadi dua untuk hanya kita pengen membuat ruangnya lebih luas lagi, nggak cuma Seperti itu. Ya. Jadi bawa buku ini masih baru ya, Mas? Kalau dibilang baru sebenarnya enggak, karena Mbak Buku itu sebenarnya di awal itu yang ngelola Ainon, temanku. Itu mulai tahun 2016-an mungkin, 2016, 2000. Tapi secara online, Oh. secara dia jualnya cuma di platform Instagram aja. Terus kita mulai bantuin itu di bulan Oktober. Di buku visi, kemudian channel di marketplace itu kita mulai bangun mulai dari bulan Oktober kemarin. Jadi itu pas COVID juga, udah COVID juga gitu posisinya. Iya. Soalnya kan pandemi COVID meledak itu kan di tahun 2020 bulan Maret ya. Ini Mas Dimas mulai yang di secara offline-nya itu di bulan Oktober tahun 2020. Ya, Nah, betul. Mas Dimas ini kan profil background lulusannya kan sarjana hukum ya. Gimana sih cara Mas Dimas itu dari profil sarjana hukum itu bisa ya sedikit nyerempet atau mungkin ini lebih difokuskan ke profil sarjana manajemen dan ekonomi kali ya. Itu gimana caranya, Mas? Jadi yang pertama yang harus diklarifikasi ya Mbak, aku belum selesai. Masih hampir sarjana hukum. Oh iya iya iya. Iya. Jadi ini saya belum selesai. Terus yang kedua antara bisnis dan hukum ya. Bisnis disiplin ilmu yang sedang aku jalani. Sebenarnya kalau menurutku itu ada irisannya, Mas. Aku belajar hukum ya, tapi
dalam berbisnis itu juga apa ya, menurutku masih satu irisan dengan apa yang aku pelajari. Artinya intinya sekarang sama-sama belajar sih, maksudnya di bidang bisnis pun aku lagi mencoba gitu sama teman-teman, dan pasti banyak salahnya, dan di situ prosesnya, dinamikanya di situ, dan apa namanya, hukum itu mendukung. Jadi karena buku-bukunya pun ya seputar seputar apa yang dipelajari misalnya. Mm-mm. Kita pun memilih berbisnis buku karena dekat sama teman-teman juga, dekat sama aku juga, barangnya gitu, aksesnya juga. Jadi ya udah, kita mungkin nggak terlalu kesulitan. Pun ketika kita menjual buku ya nggak jauh dari apa yang pernah kita baca, buku tema yang kita suka, dan persoalannya saya belajar hukum, ya udah ada beberapa buku hukum yang juga dan aku percaya sesuatu itu nggak melulu misalnya aku belajar hukum terus sempit banget, aku hanya nanti bergerak di dunia hukum aja. Kalau menurutku nggak, justru ini kesempatanku untuk buka ruang lagi gitu. Teman-teman yang pengen misalnya tertarik dengan isu hukum, terus kemudian dia pengen belajar hukum, ya kita juga menyediakan ruang itu juga di buku ini, gitu. Diskusi soalan hukum, terus membahas hukum terkini, gitu. Jadi sebenarnya masih nggak terlalu jauh gitu dari backgroundku belajar. Ya, ya, ya. Sebenarnya semua prodi itu bisa masuk ke dalam bisnis deh. Kayak saya kan sekarang ambilnya teknik kimia. Di dalam mata kuliah saya itu ada juga ekonomi teknik gitu. Yang nggak mengharuskan saya itu menjadi seorang teknik gitu. Saya juga bisa menjadi seorang pembisnis di dalam dunia teknik. Seperti halnya Mas Dimas. Hukum juga bisa juga masih satu irisan juga dengan bisnis. Kayak tadi buku kan, kalau kitab undang-undang hukum pidana kan itu kan juga buku ya Mas, gitu. Ya. Oke. Ini Mas, strategi pemerintah itu dalam menumbuhkan Ya. ekonomi itu salah satunya itu dengan membuka mall secara perlahan, lalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat di pasar. Selanjutnya itu ada revitalisasi industri, dan selanjutnya itu mendukung revolusi industri 4.0. Itu gimana menurut Mas Dimas? Apakah itu akan bisa untuk mengembangkan kembali atau menumbuhkan kembali ekonomi di Indonesia, atau itu kurang pas dipakai untuk di masa sekarang? Susah ya. Ya ini kesektahuan saya aja. Iya. Kesektahuan itu. Kalau misalnya membuka mall, dan aku malah pengen 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 mundur sih, mundur dari apa namanya, saya program pemerintah terkait 4.0 lah, terus eh, salah satunya dengan membuka itu lahan mall, membuka kembali mall-mall yang ada di beberapa tempat, di revolusi industri dan lain-lain. Ya sebenarnya itu kita melihatnya harus secara luas ya, maksudnya nggak parsial, nggak sebagian-sebagian. Mungkin dibukanya mall bisa membuat apa namanya, membuat jadi bahwa perekonomian balik lagi, daya beli balik lagi, kayak gitu. Tapi nggak bisa kita kita semata-mata oke kita buka mall aja secara bertahap. Aku kurang setuju di situ karena yang paling kompleks adalah terkait kesehatan. Maksudnya ini kan ekonomi itu jadi apa ya? Jadi hal yang utama untuk diselesaikan.
tapi kadang mengesampingkan kondisi real di lapangannya kayak gitu. Kayak misalnya mall. Apakah benar-benar kita butuh mall dibuka dulu ketimbang mendorong teman-teman yang usaha kecil menengah itu untuk diberikan subsidi misalnya, berikan insentif-insentif yang itu bisa menstimulan lagi gitu. Itu. Terus 4.0. Nah, ini kan 4.0 itu apa? Mendefinisikan 4.0 itu apa? Apakah semua terdigitalisasi atau paradigmanya? Paradigma kita sudah digital atau belum misalnya. Nah, hal itu yang harus menurutku diselesaikan hari ini. Revolusi industri itu seperti apa? Kayak gitu. Semua sudah mengakses itu semua. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Iya. Ketika teknologi 4.0, tapi di beberapa tempat untuk akses internet aja, akses ke melek digital aja belum. Nah, itu seperti nanti apa namanya bentuknya. Semua strateginya dengan membuka mall perlahan. Nah, itu siapa juga yang bakal menikmati misalnya untuk apa namanya dibukanya mall sebagian itu. Apakah juga didukung dengan daya beli? Dengan dibukanya mall, daya belinya ada. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Padahal itu kompleks gitu. Mulai dari analisa mikro, makronya, maksudnya setiap apa namanya pendapatan setiap keluarga itu seperti apa? Apakah hari ini mereka bisa makan? Itu lebih menurutku lebih urgent untuk di ini dengan maksudnya gini, aku juga pengen PKM diperpanjang, diberikan waktu tenggat waktu sekian, terus diperpanjang lagi dari sisi misalnya aku itu akan menyulitkanku merencanakan sesuatu akhirnya. Sulitku untuk istilahnya memperkirakan nih kita 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 mau jualan apa, kapan, eventnya apa, bentuknya kayak gimana, itu agak kesulitan. Nah, kita sedang akhirnya bongkar pasang terus. Itu sih, Mbak Rizka, menurut. Ya, jadi tadi agak menyinggung sedikit soal lebih baik itu kita memajukan UMKM yang ada daripada mall tersebut kita buka secara perlahan dan yang menikmati juga kalangan menengah ke atas gitu ya Mas ya. Nah, untuk masalah UMKM ini, jadi program pemerintah itu ada bantuan untuk UMKM sebesar sekitar 1.200.000 itu bagi UMKM yang memenuhi persyaratan atau yang mengajukannya di PLUT UMKM di setiap daerah atau kota. Nah, dari informasi yang saya dapat itu ya Mas, di UMKM itu kan kita harus menyertakan bukti foto bahwasanya kita memiliki usaha di rumah. Nah, di dalam persyaratan itu banyak sekali kalangan orang itu yang mensalahgunakan, seperti halnya di rumah itu nggak buka usaha, tapi misalnya foto sama ayam atau foto sama kambing tetangga gitu, terus diajukanlah ke UMKM itu, terus nanti dapat bantuan 1,2 juta. Apakah menurut Mas Dimas itu efektif dengan pemerintah itu memberikan bantuan UMKM tersebut padahal sekitar 30%-an itu tidak tepat sasaran? Ya, nah itu kan artinya gini, Mbak. Muncul persoalan lagi kan, maksudnya kayaknya tuh ini loh, kayak pemadam kebakaran aja. Ada api di sini, padamin, ada api di sini, padamin. Ada persoalan UMKM kasih bantuan tiba-tiba namanya kasih bantuan, tapi
jangan-jangan persoalannya itu nggak di situ akarnya. Misalnya persoalan database, Mm-mm. ya kan? Database dari UMKM itu. Maksudnya sebenarnya negara punya nggak sih database itu? Kayak gitu. Ketika mengajukan eh, apa namanya untuk minta apa namanya bantuan itu, Mm-mm. kan juga siapa yang bisa maksudnya bisa mengajukan bantuan itu. Mm-mm. Mendefinisikan UMKM itu apa? Apakah yang sudah terdaftar ataukah kita semua bisa mengajukan apa namanya bantuan itu? Nah itu kan ada persoalan lagi. Jadi sebenarnya yang ditakutkan itu kan kita tuh bukan sekedar pemadam kebakaran aja gitu. Mm-mm. Satu ada persoalan dipadamkan, satu persoalan ada api lagi dipadamkan, tapi nggak tahu nih sumber apinya di mana kayak gitu. Mm-mm. Adanya bantuan buat UMKM, iya benar. Itu mungkin akan apa aslinya akan bisa membantu, tapi efektivitasnya, nah efektivitas ini dilihat dari mana? Misalnya konversi dari uang yang diberikan bantuan itu dijadikan apa? Gitu. Terus yang kedua, misalnya apakah benar-benar orang ini membutuhkan bantuan itu, kayak gitu. Nah itu didapat dari pendataan. Apakah benar data kita sudah sesuai? Misalnya Mm-mm. itu kompleks lagi. Nanti. Makanya apa ya? Krisis COVID ini tuh kayak menyadarkan kita bahwa oh ya banyak banget ya ternyata persoalan yang tadinya mungkin skeptis gitu dengan persoalan uh, yang terjadi di negara ini sekarang merasakan gitu. Mulai sadar oh iya ya ternyata kita bermasalah. Misalnya kemarin terkait KTP, Mm-mm. kenapa kita mengumpulin fotokopi KTP padahal kalau EKTP itu kan database sudah ada sebenarnya Mm-mm. di situ. Nah itu kan persoalan lagi. Terus persoalan misalnya bantuan langsung tunai untuk keluarga yang nggak mampu gitu. Apa kita punya database itu untuk memberikan bantuan, menyalurkan bantuan-bantuan ke masyarakat. Mm-mm. Sebenarnya Jadi itu kalau efektif gimana? atau enggak itu tuh ya itu tadi Mm-mm. persoalannya apa dulu gitu. Jangan-jangan akarnya bukan di situ. Aku melihatnya sih itu. Iya, iya, iya. Oke. Jadi sebenarnya itu database-nya yang perlu diperbaiki ya, Mas. Ya Soalnya mungkin uh, maksudnya itu salah satu apa namanya yang jadi PR juga gitu mm, pendataan ya namanya itu indikator-indikator misalnya indikator-indikator yang boleh mengajukan yang tidak boleh dan lain-lain lah yang lebih kayak gitu. mm, iya, iya. Ya, sebenarnya eh ya itu sih salah satu PR pemerintah gitu ya, Mas. Seperti halnya bantuan subsidi upah atau BSU bagi pekerja yang gajinya di bawah 3 juta. Itu kan dari Kementerian Keuangan itu mengambil database di BPJS Ketenagakerjaan. Itu kan sudah pasti ya kalau yang dapat itu pekerja yang memiliki BPJS gitu ya, Mas. Nah, untuk selanjutnya ini kita ternyata sudah lama waktunya. Oke, untuk yang terakhir ini Mas, gimana sih? Bukan yang terakhir sih, besok-besok kita ada lagi, oke? Uh, pesan pesan-pesan Mas Dimas untuk teman-teman yang sedang mengembangkan UMKM di masa pandemi ini gimana Mas? Pesan dari Mas Dimas. Sekarang ini sih apa namanya pesanku ya saling bantu itu sih maksudnya ketika ada teman yang dia lagi merintis usaha karena dampak apa pandemik oke kita
bisa berkolaborasi itu ada di kolektif, Mm-mm. eh, kolektif nggak yang saling malah justru saling hantam kayak gitu, karena ini krisis kita semua. Dan kalau kalau kita apa namanya menunggu misalnya bantuan dan lain-lain, kayaknya eh, itu bakal nggak tahu lama, nggak tahu kejelasannya seperti apa gitu. Nah, hari ini ya udah kita kolaborasi, saling bantu, saling memberikan support satu sama lain. Ya, modelnya bermacam-macam ya, kayak tadi bisa lewat misalnya kita ngadain acara bareng, collabs gitu, saling memperkenalkan produk satu sama lain gitu sih. Mm-mm. Itu Mbak Rizky. Ah, ya, ya, oke. Jadi itu sedikit pesan dari Mas Dimas buat teman-teman pelaku UMKM di masa pandemi sekarang ini ya. Oke. Makasih Mas Dimas udah bergabung di penyuluhan online KKNDR kali Thank ini. you, Ya, thank you Suki. Kalau jawabannya kurang bagus atau nggak apa apa-apa, gitu. udah bagus banget. Terima kasih sudah menjadi pembicara kali ini. Saya atas nama kelompok KKNDR Unuga R2 strip 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Mas Dimas yang sudah mau mengisi kali ini. Dan jangan kapok ya Mas, besok-besok kita adain lagi. Ya, oke. Salam-salam buat teman-teman yang ada di sana, Oh ya, buat Mas. teman-teman Siap, siap, di siap. Nanti saya kasih salamnya. Ya, oke. Makasih Mas. Yoi, Ya. dadah. Ya, oke. Makasih buat teman-teman semua yang tadi sudah bergabung. Jangan lupa besok juga kita ada live dengan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane Bogor dengan pembicara Alfian Al-Ayubi Pelu pada tanggal 2 September jam 14.00. Makasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.